kenapa dana pendidikan yang seharusnya itu buat sekolah, buat orang bersekolah itu digunakan untuk makan-makan. Perkataan beliau yang menyebutkan apakah memang negara semuanya harus menanggung beban untuk guru dan sebagainya. Bu Ani ini bukan menjadi sosok savior lagi, tapi sudah menjadi public enemy. Penerimaan pajak di Januari hingga Mei tahun 2025 itu mengalami penurunan, alias shortfall. Dan sudah gimana? Setuju? Apakah dengan kata gagal simulasi ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kinerja Bu Ani ketika zamannya Pak Jokowi nggak buruk banget lah ya. Jadi sampaikan juga sama Mas Eko, sebenarnya untuk fiskal kita itu relatif terjaga. Defisit fiskal kita itu selalu di bawah 3%. Kemudian kalau ingat di awal tahun 2016, awal kepemimpinan beliau di tahun 2016, ada kebijakan fiskal yang pengetatan fiskal pada saat itu memang sangat jor-joran sekali. Pak Jokowi dengan ambisi infrastrukturnya itu besar sekali anggarannya. Nah, tapi hadirnya SMI pada waktu itu menggantikan Bambang itu membuat terjaga dengan baik. Sampai kalau kita lihat keseimbangan primer atau ya kemampuan membayar hutang dengan tidak menerbitkan hutang baru itu bagus. Artinya mengarah ke positif. Nah, itu memang salah satu kinerja dari Bu SMI selama mungkin kepemimpinannya Pak Jokowi. Nah, pada kepemimpinannya Pak Prabowo memang problem itu muncul banyak. Salah satunya adalah dari sisi vortex. Kita tidak bisa menghindarkanlah pembahasan korteks ini kepada sosok SMI. Bahwa di situ ada korteks, ada kebijakan yang menurut kita semua buruk, yaitu rencana kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11 ke 12% sebelum dibatalkan di tanggal 31 Desember. Kemudian kalau kita lihat secara penerimaan pajak di Januari hingga Mei tahun 2025 itu mengalami penurunan, alias shortfall. Dan ini yang membuat kinerja dari Sri Mulyani sendiri disorot. Nah, yang kedua faktornya adalah memang kebijakan-kebijakan yang kita tidak habis pikir itu dilakukan oleh Sri Mulyani. Contohnya Bang? Sri Mulyani itu kan selama ini kan terkenal dengan teknokratik ya. Ya akan menjaga ini dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita bicara MBG itu loss. Tahun depan minta 335. Langsung dikasih? Langsung kasih. Diambil dari pendidikan sekitar 223 triliun dikasih. Padahal kita tahu sendiri kan, dana pendidikan tuh ya gunanya untuk pendidikan. Sekolah. Bukan untuk makan-makan. Ya kan? Kalau tadi saya pagi juga ngobrol juga sama di forum pendidikan juga, itu sama juga, mereka juga protes juga. Kenapa dana pendidikan yang seharusnya itu buat sekolah, buat orang bersekolah itu digunakan untuk makan-makan. Nah, ini yang diprotes. Nah, pada akhirnya ini yang menyebabkan sentimen kepada Bu Ani itu negatif. Termasuk juga perkataan beliau yang menyebutkan apakah memang negara semuanya harus menanggung beban untuk guru dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan sentimen negatif ke beliau itu sangat kencang sekali. Dan pada akhirnya puncaknya adalah ketika kita tadi sampaikan juga sama Mas Eko, kemiskinan, ketimpangan, membuat itu demo, puncaknya adalah ya masyarakat akhirnya melihat Bu Ani ini bukan menjadi sosok savior lagi, tapi sudah menjadi public enemy. Makanya ya tuntutan Sri Mulyani mundur itu juga datang dari Celios. Iya. Tapi kan ini juga Mas Eko, Mas Huda, Bu Sri Mulyani kalau dilihat kinerjanya kurang baik juga, tapi kan dia kan udah 10 tahun dan sudah sama 3 presiden kan sebelumnya kan. Kalau dilihat kinerjanya buruk, mungkin dia di zamannya Pak Prabowo mungkin nggak dipercaya juga dong kalau misalnya kinerjanya kurang bagus gitu. Apakah ini tuh keputusan mundur ini kalau menurut Mas Eko dan Mas Huda itu apakah dilihat dari kasus kemarin yang rumahnya dijarah atau permasalahan lainnya gitu? Kalau Mas Eko dan Mas Huda ngelihatnya gimana? Ya, kalau dari saya sebetulnya gini, ekonomi kita itu sayangnya ya ini ya lebih butuh figur daripada sistem gitu loh. Problemnya di situ. Jadi padahal seharusnya ya negara yang kuat itu ya kira-kira yang dan punya credibility di mata investor itu tidak bisa menumbuhkan hanya pada
satu sosok dua sosok begitu. Nah Harus lebih ke akhirnya sistemnya. iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal tadi ya, ini agak analisanya ekonomi politik lah ya. Sebetulnya kan ketika periode Pak Jokowi udah mau selesai itu kan ada tuh kan ya Nama-nama muncul ya Pak Wamen ya, Pak Wamen yang baru gitu ya. Tapi kemudian kan dalam perjalanannya sepertinya ya belum cukup siap kira-kira gitu lah, mungkin dinilainya ya, karena kalau saya lihat ya ini memang walaupun narasi Pak Prabowo itu melanjutkan, tapi Astacita itu lebih banyak sebetulnya memang hal-hal yang agak mereform sebetulnya. Karena yang tadinya pembangunan itu bertumbuh kepada istilahnya apa ya, hard infrastructure ya. Jadi infrastruktur yang benar-benar bisa dilihat ya, jalan dan seterusnya itu menjadi sebuah upaya untuk mendorong kualitas SDM dan seterusnya yang sifatnya itu lebih ke manusianya gitu. Orangnya harusnya berbeda dong gitu, tapi orang yang berbeda dan sekaligus diterima pasar ini belum disediakan ya, kira-kira belum kelihatan lah, belum siap ya, sehingga kemudian masih terpisah Bu Sri Mulyani. Cuma dari dulu saya selalu sampaikan, kalau Bu Sri Mulyani nanti jadi Menteri Keuangan lagi, harus bisa bilang tidak kepada Presiden. Karena berbagai macam strategi fiskal ini, strategi Astacita ini memang menuntut belanja negara yang memang sangat ini ya, besar dan ya tadi gitu. Ketika kemudian karena punya MBG, sebetulnya esensi dari MBG itu perbaikan gizi, perbaikan otak ya untuk masa depan gitu. Tapi dinarasikan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya tuh kalau kita hitung pun secara teknokratik nggak terlalu gede gitu. Untuk bisa mendorong ya semuanya harus dari lokal, dan kenyataannya sekarang nampaknya Cina ya. Itu sudah fakta kan gitu ya. Kenapa? Pejabatnya berpikir pragmatis dong gitu ya. Pokoknya gimana bisa cepet aja gitu. Nah sekarang ya udah tadi sampaikan ya, anggaran tahun depan 335 triliun. Iya. Disediakan tahun ini ya, sebelum efisiensi itu 71 triliun. Tambah lagi kan. Ditambah katanya efisiensi tambahin 100. Oke, katakanlah berarti ada anggaran 171 dong di tahun ini. Sampai kemarin penyerapannya itu 13 triliun. Iya. Rendah menurut saya gitu. Nah, kalau kemudian tahun depan dikasih anggaran sebesar itu, bagaimana menyerapnya gitu. Belum lagi bagaimana governance-nya gitu kan. Itu problem-problem lagi gitu. Nah, yang kemudian seharusnya ya anggaran itu bisa katakanlah untuk yang lain, atau at least ya untuk transfer daerah jangan dipotong dong gitu ya, biar semuanya bisa bergerak. Toh tumpuannya nanti di target pertumbuhan ekonomi gitu ya kan ya. Salah satunya kan itu. Jadi oke, bahwa beliau punya banyak prestasi sebetulnya, tetapi ya kita harus katakan juga bahwa ini beda ya antara, menurut saya itu antara visi presidennya ini Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani. Kan Bu Sri Mulyani itu karakternya dari dulu adalah sangat disiplin soal fiskal gitu. Sementara ini terakhir-terakhir ya quote and quote di pemerintahan baru ini quote and quote permintaannya banyak sekali nih yang konsekuensinya pada anggaran kan begitu ya. Kira-kira begitulah. Defisit fiskal pun kan udah diprediksi kan 2,7 defisit 2,78% tahun ini meningkat. Nah kan Mas, Istana bilang kan ini evaluasi ya. Tapi ada yang bilang sebenarnya itu mundur ataupun dicopot. Mungkin ada bocoran Mas Huda soal posisi ini sebenarnya. Ini kalau bocoran podcast sebelah dong ya.